Kita akan sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan pagi hari adalah pengorbanan dalam menghadirkan kemuliaan Tuhan. Seperti tema kita yang sedang kita sama-sama ikuti sepanjang tahun ini adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau di Jepara itu lebih proaktif lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi ada tindakan yang aktif bagi kita sekalian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita akan belajar tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat kehadiran daripada tabut Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan, dan dengan sekuat tenaga ia berbaju efod dari kain lenan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang kita baca saat ini adalah satu kisah setelah perjalanan panjang tabut Allah ini kembali ke tempat asalnya di Yerusalem. Kalau kita menelisik ke belakang lebih jauh lagi, kita baca di 1 Samuel pasal yang keempat, dikisahkan di sana bagaimana ketika bangsa Israel itu berperang melawan orang Filistin dan mereka mengalami kekalahan besar, dan kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa kekalahan ini terjadi di pihak kita? Dan kemudian mereka baru tahu bahwa ada yang kurang di dalam perkumpulan mereka, yaitu tidak hadirnya tabut Allah, sehingga mereka mau supaya dihadirkanlah itu di tengah-tengah mereka. Dan betul tabut Allah itu kemudian dihadirkan, dan sesuatu yang terjadi, saudara, dengan pengakuan itu mereka percaya bahwa kemenangan akan mereka raih. Itu di satu sisi di pihak orang Israel, dan di pihak orang Filistin lebih ngeri lagi karena mereka tahu bahwa ketika tabut Allah itu sebagai representasi daripada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, ketika tabut Allah itu di tengah-tengah bangsa Israel, sebetulnya orang Filistin sudah takut duluan. Mereka berkata, waduh, ini bahaya ini kalau kemudian tabut itu dari tengah-tengah bangsa mereka, karena kita tidak lagi melawan sebuah bangsa, tapi kita melawan Tuhan mereka yang kita tahu sama seperti Tuhan yang sudah menghardik dengan luar biasa bangsa Mesir. Ya, rupa-rupanya orang Filistin juga mendengar ketika apa yang dialami bangsa Mesir ketika berada dengan Israel terkait dengan adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Nah, ketakutan ini melanda orang Filistin juga, saudara. Tetapi kalau kita baca lebih lagi, rupanya ketika bangsa Israel perang lagi dengan adanya tabut Allah di tengah-tengah mereka, tetap kekalahan mereka alami. Ya, bangsa Israel tetap kalah. Kemudian tabut Allah ini dirampas oleh orang Filistin. Mereka dibawa untuk ke ke, ke Filistin. Ya, dan itu terjadi bukan semata-mata karena kesalahan orang Israel. Ternyata sekalipun ada tabut Allah di tengah-tengah Israel, toh orang Israel kalah juga. Kita melihat bukan perkara kekalahan bangsa Israel, tetapi saya yakin Tuhan mau membuka lebih luas lagi tentang dampak daripada kehadiran tabut Allah ini di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan, ya di luar orang yang bangsa Israel. Tabut Allah ini menyampaikan bagaimana eksistensinya, bagaimana kuasanya dinyatakan. Nah, di dalam perjalanannya di tengah-tengah bangsa Filistin, ya, mereka menempatkan tabut Allah ini di dalam kuil Dagon di Asdod, saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ ruangan itu kacau balau, ya. Apa?
patungnya Dagon itu pada tumbang semua, terpisah kepala dan tangannya, dan ini menimbulkan ketakutan lebih lagi. Kemudian oleh orang Filistin, tabut Allah ini pindahkan lagi ke Gad. Dia pikir di Gad juga, wah oke, tidak apa-apa di situ kan. Nah, rupa-rupanya di Asdod juga uh, tabut Allah ini bikin masalah juga di situ. Ya, mereka dibikin banyak penyakit borok-borok semua terjadi di situ. Ya, dan kemudian dipindah lagi, saudaraku, dipindah lagi, ya, dan itu kejadian yang sangat luar biasa. Lalu dipindah lagi dikembalikan ke Israel. Nah, dengan cara yang nanti juga ditiru oleh Daud ini, sehingga terjadi namanya ada kematian Usa, yaitu ketika tabut Allah ini dibawa dengan menggunakan kereta. Nah, bagaimana kita lihat dari ini tentang dampak daripada kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dari bacaan yang tadi kita lihat, ketika tabut Allah itu sampai ke bangsa Israel mau dipindahkan, kemudian dipindahkan ke Bet Shemesh. Bet Shemesh juga orang-orang di sana juga ada masalah, kemudian dipindah lagi ke Kiryat Yearim. Selama 20 tahun di sana tabut Allah itu ada, dan kemudian Daud ingin membawa kembali tabut itu kembali ke tempatnya di Yerusalem. Ya. Dalam perjalanannya tadi kita lihat bagaimana Daud sedang mempersiapkan itu dengan luar biasa. Kalau dari ayat pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan. Semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Orang pilihan dipakainya Daud untuk membawa kembali uh, tabut Allah ini ke tempatnya di Yerusalem. Dan ini jadi kesalahan Daud ketika dia memakai cara yang sama seperti orang Filistin memindahkan tabut Allah ini. Dia pikir, nah kalau orang Filistin saja nggak masalah ketika dipindahkan dengan kereta, lalu kemudian dia pakai juga dengan kereta. Nah ini terjadi masalah di situ, dan dia mengalami satu kesalahan yang fatal, dan juga adanya seorang yang kemudian mencoba untuk menopang ketika kereta itu mulai goyang dan tabut Allah mulai jatuh, Usa mengeluarkan tangannya, dan Tuhan ketika itu, saudara. Jadi nggak main-main ketika hal itu terjadi, Daud jadi takut. Bagaimana caranya memindahkan tabut Allah ini? Dan dia kemudian berpikir panjang. Sebelum berpikir itu, dia menitipkan itu, dan kita ketahui di rumahnya warga Obed Edom. Ya, nah saudara, rupa-rupanya untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan, menghadirkan kemuliaan Tuhan yang direpresentasikan dengan tabut Allah ini, perlu ada satu tindakan yang tepat, perlu ada satu hal yang tidak sembarangan dilakukan. Tabut ini adalah hal yang paling kudus di tempat rumah Tuhan. Yang di dalam satu tawar itu dikatakan bahwa hanya orang khusus, yaitu orang Lewi, dan mereka dikhususkan untuk mengurusi semua barang-barang kudus yang ada di dalam rumah Tuhan, termasuk adalah tabut Allah ini. Ya, hanya orang khusus yang hanya boleh menyentuh ini semua. Ya, bahkan terjadi waktu itu di, kalau nggak salah, di Bethsames itu, di Kiryat Yearim, ketika ditahu bahwa ada seorang yang mengintip saja dan membuka isi daripada tabut Allah itu, Tuhan juga bunuh mereka. Jadi nggak main-main tabut Allah ini, bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh sangat membawa dampak yang luar biasa. Ya, dampak negatif yang dirasakan oleh orang tidak kenal Tuhan, maka banyak kejadian yang mereka rasakan malapetaka, sakit penyakit, kematian, semuanya. Tetapi coba kita melihat sisi positifnya tentang dampak daripada kehadiran Tuhan ini. Salah satu sampelnya adalah ketika tabut Allah ini dititipkan di rumahnya Obed Edom, dan kita lihat di sana dikatakan bahwa mereka itu, keluarga Obed Edom, diberkati Tuhan oleh karena kehadiran tabut Allah ini, ya. Dan ketika didengar bahwa Obed Edom diberkati Tuhan, ya, dan Raja Daud mendengar, dan itu membuat Raja Daud kembali tergugah hatinya untuk kembali membawa tabut Allah ini. Nah, saudara, tetapi dia bertanya bagaimana caranya untuk memindahkan ini semua, dan dengan cara yang berbeda. Kemudian Raja Daud ini memindahkan tabut Allah ini. Dia mengangkut
itu tidak lagi dengan kereta, seperti kembali kepada tugas yang awal, dia membawa itu dengan harus ditangkap dengan bahu. Dan saudaraku, kita lihat di sana bagaimana Raja Daud itu memberikan pengorbanan yang luar biasa, ya, karena ini diangkat ya dengan maju oleh orang-orang suku Lewi dan orang yang memang harus mengurusi pada barang kudus rumah Tuhan. Dan pengorbanannya yang disampaikan di situ luar biasa. Dicatat di situ ketika pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu. Sudah bisa bayangkan, dalam perjalanan jauh itu, setiap kali langkah 6 langkah, maka harus ada korban. Ya, setidaknya 2 kan. Di situ ada seekor lembu dan seekor anak lembu gebukan. Dan tidak cuma lembu aja yang dikorbankan. Dan saya yakin itu sudah banyak sekali dalam perjalanan itu, darah berjajaran di sana semua. Dan nggak tahu ini kalau sudah dibeleh begitu, apa yang terjadi dengan korban itu, apakah cuma diletakkan di sana, nggak dicatat di situ ya. Nah, nggak cuma sekedar itu saudaraku. Daud kemudian memberikan juga ekspresinya yang lebih lagi ketika dia menari-nari hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nggak sekedar menari biasa, kemudian nyanyi biasa, tapi dia juga memberikan sekuat tenaga. Ya, dan juga ditampilkan dengan membawa satu baju efod dari kenenan, membawa satu ketidak apa ya sembarangan atau dalam konteks kesungguhan dia bagaimana dia itu menghargai menghormati daripada tabutala ini. Dan dengan itu semua saudara perjalanan ini berhasil. Lalu apa yang bisa kita tarik dari semua ini saudaraku, bahwa ketika kita sama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, tentu ada korban yang harus kita sama-sama berikan di hadapan Tuhan. Jadi bukan perkara kita hal biasa, nyanyi menyembah Tuhan biasa, kemudian kita hidup sebagai orang percaya juga melakukan dengan hal yang biasa. Saudara ingat bahwa siapa sih nggak mau diberkati Tuhan? Tentu kalau kita bicara siapa yang diberkati, oh semua orang pasti akan mengangkat tangan dengan cepat dan pengen duluan diberkati, betul tidak? Ya. Tetapi dalam perkara kemudian ada korban, ada konsekuensi daripada kalau you mau diberkati, maka kamu juga harus investasikan, tidak sekedar ngangkat tangan saja selesai. Enggak. Sekarang ada banyak orang yang jauh lebih lebih sungguh-sungguh daripada sebagian orang yang menantikan berkat Tuhan. Ya, dan berkat Tuhan tentu kita pahami bukan semata-mata karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara, dalam menyatakan kemuliaan Tuhan, maka ada tindakan proaktif dari kita semua. Kita harus punya tindakan yang betul. Menghargai hadirat Tuhan, menyatakan itu dengan kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan sekarang ketika kita rindu diberkati Tuhan dan menghadirkan kemuliaan Tuhan di kehidupan kita. Ada harga yang kita bayar. Ya, hormati Tuhan. Tentu dengan tenaga, dengan upaya kita, waktu kita di pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Ini investasi yang mungkin tidak seberapa harga bayar yang kita sudah berikan daripada harga yang sudah diberikan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena kita diselamatkan, kita nggak banyak mengeluarkan cucuran air mata, kita nggak banyak berdarah-darah untuk minta berkat Tuhan. Kita hanya cukup memberikan hati kita pada Tuhan. Kita hanya cukup berikan waktu kita yang mungkin banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kita hanya cukup berikan tenaga kita yang kita masih banyak kita pakai untuk santai juga kan. Kita masih juga berikan apa yang sebetulnya belum maksimal. Mari saya mengajak kita pagi hari ini untuk kita sama-sama sungguh-sungguh dalam menghadirkan kemuliaan Tuhan ini dengan harga yang jauh lebih besar lagi, dengan semangat, dengan kesungguhan, dan ketika hadirat Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita, maka berkat Tuhan sama dialami oleh keluarga Ebed Edom ini akan kita alami dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan membuat dampak yang meluas, tidak hanya sekedar di depan kita, tapi juga kepada kehidupan orang-orang sekitar kita. Dan ketika kita melihat, ini orang-orang yang diberkati Tuhan, kenapa mereka begitu? Karena ada hadirat Tuhan dalam kehidupan keluarga Tuhan, ada kehidupan orang Kristen, bahkan dalam pribadi anak Tuhan sendiri. Mari saudaraku, ubah paradigma kita, ubah pola pikir kita untuk kita menghargai hadirat Tuhan lebih lagi dengan harga kita, dengan kemauan kita dan kesungguhan kita dalam Tuhan, dalam pujian penyembahan, dalam baca firman, dalam pelayanan kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita lebih lagi supaya
kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam gereja Tuhan dan lewat hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tuhan menuntun langkah kita semua dan memampukan kita untuk kita bertindak dengan benar dalam menghadirkan kemuliaan Tuhan. Amin.